karena teman-teman saya itu guru-guru negeri, guru-guru SMA, guru-guru SMP lah. Terus akhirnya karena kualitas ininya sudah teruji, kemudian kepala sekolah SMA, SMP negeri itu minta saya untuk ngajar ekstra kurikulernya di SMP. Akhirnya dapat uang. Oh gitu. Ini Gitu. memang jiwanya pengusaha sebenarnya Bapak ini. Iya. Mengusahakan jalan kebenaran. Iya. Itu dia Pak, betul. Jadi makmum saya itu Pakistan, India, Bangladesh, terus orang lokal juga. Selesai dari situ, itu orang-orang India, orang-orang Pakistan pada nanya minta nomor telepon, bisa nggak ini ngajar ngaji gitu ngajar ya. Di grup kita gitu. Bagus sekali ini. Alhamdulillah ya. Apalagi langsung aja. Dari situ rezekinya, pintu rezeki. Iya. Dari telat tadi. Iya, dari telat itu. Tapi asal yang penting telat tapi tetap segenap hati. Nah, tetap tersalurkan itu kemana-mana. Iya. Daging. Makanya saya kalau misalkan tidak dilarangnya itu kayaknya gemeter gitu Pak, kejeng-kejeng ya. Stres. Iya. Jadi ini penyaluran utamanya ya Pak ya. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Iya. Oh ya. Sabah al-khair. Selamat sore. Good siang morning. menuju sore. Jarang-jarang nih. Jarang ya? Ini kita di pagi hari lagi. Iya, jam 2.36 waktu Abu Dhabi. Iya. Ini udah nggak wajar. Ini nih. udah harus masuk histori ya. Iya. Gue bertahan. Gue agak sedikit-sedikit kejeng-kejeng Kejeng-kejeng dikit ya, karena sih. di luar Belum buka laptop. Waktu BMKG. Iya kan? Iya. Kok rasa-rasa gue kayak kena badai juga gini. Tiba-tiba Gini rasanya menikmati hari menikmati ya. hari Gak make sense di kepala Sabtu gua. yang kita nggak ngapa-ngapain hari Betul. ini kan gitu. Agak aneh ya. Itu dia makanya enaknya lihat nih semua langsung digelar kan. Iya, semua ada kue-kue lebaran udah kita jembreng di sini. Yang artinya kayaknya kita mau Ada tamu guys. kedatangan tamu. Lihat gelas aja udah ada 3. Betul sekali. Ya kan? Itu cheese stick udah habis 1/4. Saya tarik dulu. Ini ada nggak ada tamu memang habis yang Habis ini kalau ya. cheese stick ya. Beda ya. Oke. Ini Berarti kita mau mengisi hari dengan sharing yang berfaedah ya. iya dong harus. Kita mau ngundang salah satu Tokoh tokoh Indonesia di Abu di Abu Dhabi ya. Dhabi. Iya. Ini followersnya, pengikutnya Gokil. banyak banget. Gokil. Bakatnya banyak. Heeh. Ya kan? Talenta. Beliau ini mengajar juga. Iya. Ya kan? Gokil lah Ini pokoknya. salah satu orang penting lah ya, orang penting Indonesia lah di sini. Penting. Kita kemana-mana nyebut, udah pernah nonton channel ini channel belum. ini Oh, pastinya. Oh iya. Ini. Bahkan orang-orang luar Indonesia yang bukan Arab aja, Iya. yang bukan orang Indonesia aja, orang-orang Arab kenal loh sama yang beliau. yang mau persiapan ke sini, mereka tuh kayak iya kita udah ngelihat Channelnya channel Pak ini gitu. gitu Jadi kan. kayak wah, jadi sumber pengetahuannya tuh bukan hanya dibagikan saat mengajar, tapi secara sosmed juga dibagi-bagikan. luas. Lah kita panggilkan saja ya. Ya biar lebih banyak lah 1, kita 2, ngobrol. 3, selamat datang Wito Wito Adventure. Ya, mari kita silakan Saya kita merapat Pak. Nah, Bapak monggo Pak, duduk Pak. Mari kita putarkan sebuah lagu. Baik-baik saya. Oh iya kah? Sebentar, kita ulang ya. Oh kita ulang, boleh. Ini pembukaan memang harus biar Bakat Pak Wito yang penting juga nih. adalah bernyanyi guys, ya kan? Pada no ison ambi wong liya mergo ison sing sempurna. Aja dibedakno welas asih ison ambi gemerlaping donya. Tepuk tangan. Ya. Cian ati. Oke. Pak Ya. Wito, ini saya terima kasih banget loh Pak mau main ke
di tengah-tengah padatnya jadwal. Pak Wito ya. Bapak mau terima kasih undangannya. Masya Allah luar biasa ini. Ya disapa-sapa dulu. Sapa-sapa dulu dong Pak. Ini apa kabar teman-teman semuanya, selamat sore. Ahlan wa sahlan ya. Selamat datang di tentunya di obrolan unik bersama Mbak Tita dan Vina dan Mbak Vina. Senang sekali ya Mbak sudah diundang di sini. Masya Allah. 3 bidadari cantik. Iya. 3, 2 Pak. Memang di sebelah sana itu nggak kelihatan. Oh iya, ada yang nyempil memang Pak. Nggak kelihatan. Terima kasih Pak Wito. Ini udah kelihatan ya, penyambutannya lebih profesional daripada kita ya. Kelihatan nadanya udah bisa diatur, udah terbiasa dengan mikrofon nih Pak Wito ya. Ini Pak Wito perkenalkan diri dong Pak. Ya. Yang belum tahu nih. Oke teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Wito Adventure ya, biasanya dipanggil Wito ya. Kalau sedang menjadi ustadz biasanya berubah menjadi Ustadz Umar. Jadi jauh kita ya berubah. Nama saya itu sebenarnya Sumar Wito bin Rubio, saya kelahiran di Banyuwangi ya. Kemudian tidak saya sebutkan tempat kelahirannya, nanti kelihatan terlalu tua. Tempatnya bahkan gak disebutkan Pak ya. Berarti tempat ini mungkin udah gak ada lagi. Tempat di Banyuwangi. Saya lahir di Banyuwangi ya. Alhamdulillah saat ini sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 anak, 2 anak kandung, 2 anak adopsi. Terima kasih, jadi 4. Kemudian alhamdulillah sekarang diizinkan Allah untuk merantau di negeri Insya Allah para nabi. Iya, udah dari tahun berapa Pak di sini Pak? Alhamdulillah saya sudah dari tahun 2004. Dari 2004 di UAE? Di UAE. Atau Bapak pernah ke Arab yang lain, negara Arab lain? Kebetulan saya kan penugasan dari bank ya, salah satu bank. Awalnya? Ya. Awalnya sih jalan-jalan. Oke, terus? Kemudian jalan-jalan ternyata dapat rezeki di sini. Ya tersesat di jalan yang betul. Tersesat nggak balik-balik lagi ya Pak ya. Iya, ternyata kok nyaman gitu. Terus kemudian saya menekuni selama 2-3 tahun di sini, kembali lagi ke Indonesia. Di Abu Dhabi atau di Dubai? Di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi dari awal. Di Abu Dhabi, kemudian saya pulang ke Indonesia sebentar, kemudian melamar di salah satu bank. Kemudian dikembalikan lagi ke Abu Dhabi, GCC country lagi. Luar biasa. Tapi saat itu saya di bagian ini kan, ya kalau perencanaan program kerja saat itu saya ini BIM-Pro-nya lah, pimpinan proyek saat itu kan. Terus alhamdulillah dipercaya sama salah satu bank untuk mengawal bisnisnya mereka. Dan alhamdulillah di tahun 2015 itu saya putuskan untuk berhenti. Berhenti karena bukan karena nggak nyaman di bank, karena ada sesuatu yang kayaknya kalau saya nggak berhenti, kalau saya berhenti di bank, saya masih bisa survive kayaknya gitu. Makanya saya memutuskan untuk berkarir dengan swasta lah, sendiri dengan kemampuan yang talenta saya, karena saya insya Allah bisa menjual dengan talenta saya. Ini berarti akhirnya udah keluar Vin dari perbudakan korporat ini. Bapak ya budak yang sudah merdeka ya Pak ya pada masanya ya. Udah itu. Tapi salah satunya itu, saya memang tipikalnya orang itu kan tidak senang terlalu diatur-atur. Makanya saya sedangkan di perusahaan itu kan banyak sekali kan birokrasi yang harus kita lalui ketika kita join sama satu perusahaan gitu kan. Itulah. Dan saya merasakan bahwa saya nggak nyaman gitu aja. Nyaman dengan misalkan ada proyek seperti proyek A, kemudian proyek A ini setelah kita pelajarin maka kita sudah memberikan suatu kesimpulan. Kemudian kesimpulan itu sudah kita sampaikan, kemudian dari pihak leader kita ternyata tidak cepat mengambil sikap. Nah itu kan berbahaya untuk dunia bisnis. Bisa kita ini telat terlambat, maka kesempatan itu akan diambil orang lain. Nah itu yang saya tidak suka. Jadi ada
komunikasi terus visi misi itu jadi nggak sama ya Pak. Bapak juga merasa terbatasi lah ya. Saya jadi itu tidak bisa ini gerak cepat dengan adanya itu aja. Sehingga saya sepertinya saya nggak ini kalau kayak gini kerjanya kayaknya nggak bisa karena tidak 100% support kalau itu. Sehingga gerak langkah saya tidak maksimal. Nah, itu nggak bagus. Keluar pun saya juga menganalisa pasar ini dibutuhkan apa aja. Kemudian saya itu talentanya di mana, yang harus saya jual apa ya. Saya lihat di pasar ini dibutuhkan, di sini kan banyak anak-anak yang membutuhkan belajar Al-Qur'an. Oh, belajar Al-Qur'an lebih penting ya Pak. Ya, bukan kasih sayang saja ya. Kemudian juga butuh sepertinya di dunia terapis ya, di Tibu Nabawi itu saya lihat orang-orang lokal, penduduk lokal itu sangat senang sekali kalau kita seperti hijamah atau bekam ya. Bekam ya, Pak. Bekam itu. Lagi nyari-nyari nih Pak. Orang lokal suka Pak? Suka sekali. Dan alhamdulillah saya salah satunya yang mensupport saya keluar dari perusahaan itu adalah karena banyak customer yang ini dia ngasih advice, kamu keluar aja, resign bisa aja kok nanti survive gitu ya. Bisa survive karena kegiatan Anda itu sangat dibutuhkan masyarakat sini gitu. Pas yang agak-agak nyampingan udah terapi ngajar Al-Qur'an itu udah pernah sambil saat bekerja di bank itu Pak? Iya, itu sudah. Itu memang. Jadi itu sambilan ya. Ini freelance saya ketika saya sudah free time di bank, ya saya melakukan aktivitas ngajar sama yaitu salah satunya yang terapi bekam. Ya, cuma tadinya awalnya mungkin nggak berapa serius ya Pak, cuma ngisi waktu ya. Saya membantu ada orang kena sakit kemudian ada orang lokal curhat kalau kepalanya itu pusing udah tahunan nggak sembuh. Ya ternyata setelah kita adakan bekam itu keluar semua ya, toksit darahnya itu keluar semua sehingga setelah kita ambil sampai dalam satu sesi itu 5 kali sedotan ya, itu darahnya itu full. Kalau ditaruh di mangkok segini ini full. Pak. Hitam. Sejak selesai itu hari berikutnya sudah hilang pusingnya. Seger dia. Dan alhamdulillah setahun itu dia tidak pernah pusing katanya. Mantap itu Pak. Oke. Ya dari situlah terus akhirnya ini mereka berkembang terus akhirnya ada teman-teman yang dari militer, ada teman-teman dari kepolisian. Tapi mayoritas ya untuk pelanggan ya, customer saya untuk hijamah itu ada orang-orang ini kepolisian di sini. Baik kebanyakan Pak. Ya. Jadi waktu Bapak mulai ini Bapak selesaikan karir di perusahaan itu Pak, di bank. Terus itu full. Habis itu full time di situ. Full time ya. Kalau misalkan ada orang bermasalah ya, termasuk ketika saya misalkan pergi kemana gitu, terus kemudian ketemu orang itu curhat, ini keluarga saya begini-begini, kemudian saya coba saya bantu begini. Setiap ketemu orang itu kayaknya itu ada sesuatu yang perlu bantuan gitu. Sehingga dari situ itu terus menyebar gitu. Kadang kita itu dihadapkan dengan pasien-pasien yang ibaratnya sudah nggak ditangani sama rumah sakit ya. Sudah atau mereka yang kondisi keuangannya sudah nipis. Jadi kemudian alternatif, pengobatan alternatif. Mereka itu minta alternatif. Akhirnya ya sudah kita bantu. Itu Abu Dhabi aja Pak atau kan aku taunya orang lokal. Kita itu sebenarnya ya saya itu mencakup di seluruh UAE tadinya ya. Kemudian Pak, saya mencoba untuk menularkan ilmu saya kasih satu orang yang di Dubai untuk saya training handle customer seperti apa, kemudian saya bantu dulu, saya dampingin, nanti baru kita lepas. Ada di Dubai ada kawan yang kita percaya untuk melakukan Tibu Nabawi. Kemudian di sini baru saya, tapi juga ada murid saya juga
ketika saya nggak enak badan siapa yang bekam? Oh iya betul. Kan bapaknya juga ya. Iya itu. Nah kalau iya yang terjauh pernah kemana Pak? Bekam ini si terapi ini. Saya di Fujairah. Fujairah pernah? Fujairah pernah, Ajeman pernah, kemudian Sharjah pernah, Dubai pernah, Al Ain. Tapi Al Ain yang paling rutin adalah Abu Dhabi. Berarti kalau customer Pak Wito yang untuk terapi bekam ini sebenarnya kalau mau dibandingin orang Indonesia sama orang Arab Banyak orang Arab lokal ya? ya, Orang lokal. banyak orang lokalnya. Oh menarik ya. Iya, orang lokalnya. Aku aja nggak Kalau pernah loh Indonesia ini ya hanya mungkin monthly itu sekitar 5 orang, 6 orang. Oh, itu aja udah banyak sebulan Iya, itu. sebulan itu sekitar 6 orang. Kalau Dia orang, dia reguler, kawan-kawan. Kalau orang Tapi kalau orang lokal itu sebulan itu sekitar 10 sampai 15. Banyak juga. Itu. Rata-rata segitu, ya. Wah. Itu. Bahkan Luar kalau biasa. Misalkan lonjakannya customer itu di tanggal-tanggal hijriyah itu tanggal 17, 19, 21. Itu kenapa gitu di tuh, tanggal itu? Karena di tanggal itu adalah tanggal di mana sunahnya berhijamah. Jadi kita melakukan hijamah itu mendapatkan pahala di tanggal itu. Oh. Iya, jadi baru tahu nih. Iya. Jadi gitu. hikmah kita kalau melakukan hijamah itu kan hijamah itu Itu adalah yang satu. itu yang benar-benar darahnya harus keluar ya? Ya, keluar. Harus keluar. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat ini customer itu ada yang dia high pressure, ada high kolesterol, kemudian ada yang dia keluhannya itu ini kena stroke ya. Iya. Itu juga stroke ringan, itu juga banyak. Itu dan kita juga ini melakukan pendampingan terhadap customer kita. Ketika kita sudah misalnya teman-teman customer ini yang kena stroke, kita harus dampingin dia sampai dia benar-benar sudah enak. Seperti ini bulan kemarin ini saya punya 3 customer yang harus didampingin hampir tiap hari. Tiap hari itu saya harus visit ke dia, kemudian melakukan penyegaran jasmani dan rohani tentunya ya. Tidak hanya jasmani saja tetapi rohaninya juga kita isi. Jadi dengan customer itu sebenarnya harus happy, nggak boleh ini. Karena apa? Kalau dia nggak happy itu memperlambat proses penyembuhannya. Iya, betul Pak. Iya, Karena kan mental harus mendukung juga ya Pak ya. Harus kita bangkitkan kembali karena seseorang yang sakit itu mentalnya drop. Kalau sudah orang sakit itu kan metabolismenya sudah tidak stabil. Nah ini kalau sudah metabolisme seseorang itu tidak stabil maka akibatnya itu orangnya sensitif. Lah, ini yang menjadi masalah adalah orang-orang terdekat dia. Kalau orang-orang terdekat dia acuh itu makin parah sakitnya. Oke. Itu makanya ketika pasien saya seperti pasiennya misalkan ini dia kenanya adalah kena stroke, maka harus saya kumpulkan adalah keluarga. Karena keluarga adalah kunci salah satu keberhasilan kesembuhan dari pasien itu. Karena yang hari-hari berdekatan dengan mereka. Beberapa hal yang harus disampaikan kepada keluarga agar pasien ini cepat sembuh. Alhamdulillah dari 3 pasien ini dan tadinya itu tidak bisa berjalan, hanya tiduran, hanya tidak bisa ngomong. Alhamdulillah kita terapi sekitar 2 bulan. Sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Alhamdulillah Pak. Sudah bisa, yang satunya udah bisa nyanyi-nyanyi. Tertular Bapak juga nih kayaknya. Kalau saya live di TikTok dia ikut juga, join juga. Ikut join juga, wah luar biasa. Nah ini nanti abis ini nyambung obrolan ke bridgingnya ke arah TikTok nih abis ini kan, abis terapi. Yang unik lah ya di sini itu ini ya. Kalau ngajar ya, kalau tadi kan masalah tibu nabawi, ngajar pun juga ini seiring. Tapi yang pertama kali saya lakukan itu bukan tibu nabawinya. Ketika di bank itu di samping saya punya kegiatan ekstra itu pertama adalah Quran. Karena Quran itu memang saya sudah punya cita-cita dimanapun saya berada saya akan mengajarkan Quran. Karena saya pernah bermimpi sampai mati mimpinya itu ya. Kemudian ditanya sama malaikat mungkar nangkir penanya ini alam kubur. Ketika ditanya itu salah satunya 3 pertanyaan aku nggak bisa 1. Kemudian apa? Ketika dipukul dengan palunya mereka di tongkatnya itu
itu nggak terasa panas dan terasa ini biasa aja, nggak hancur badan saya. Terus akhirnya ini malaikatnya kan bingung, akhirnya apa? Dia ke Ars ya, lapor kepada Rob. Ya Rob, ini ada hambamu. Ketika aku tanya satu dia nggak bisa jawab, dia nggak ini. Saya pukul dengan ini tongkat saya ini nggak apa-apa, dia malah senyum-senyum. Ada apa dengan? Besok memang hambaku yang satu ini adalah kegiatannya adalah ngajar Quran. Jadi kalau kamu kasih hukuman kayak gitu, itu murid-muridnya itu sudah menyerbu lewat doa-doanya. Jadi ini nggak akan nggak terasa. Terus akhirnya apa? Akhirnya ini saya bener nggak mati gitu kan? Gitu ya. Akhirnya mati. Terus akhirnya ya Allah berikan kesempatan kalau memang ini kode saya untuk mengajarkan Al-Quran, saya akan ini mengajar. Dimanapun saya akan berada, saya akan ngajar tetap Quran. Ngajar. Terus akhirnya apa? Bismillah la haula wala quwata illa billah. Ternyata saya bangun mimpi. Padahal agak serem ya mimpinya itu tadi ya. Aduh itu, iya loh. Ada diskusi sama para pihak manajemen itu ya Pak ya. Tapi itu menjadi motivasi khusus untuk saya dan teman-teman yang lainnya. Ketika saya mengajarkan Al-Quran itu, saya kasih cerita begini loh, kenapa saya mengajar Quran dan ini. Itu ada benar-benar ada sesuatu yang dibalik semuanya itu. Iya, gitu. Itu yang menggerakkan ya Pak ya untuk akhirnya ngajar Quran. Itu tahun berapa Pak mulai? Saya kalau ngajar itu saya SMA kelas 1 sudah ngajar. Ngajar Quran karena kan SMP saya dari SMP kelas 1 itu udah juara Qori kan. SMP kelas 1 terus juara 1 gitu sampai. Jadi SMA udah mulai ngajar nih. Ya SMA itu ngajar dipercaya ngaji anak-anak gitu. Ngajar SMA itu temanku udah guru-guru yang benar-benar guru. Levelnya itu sudah ngajar TPA, di mana teman-teman saya itu guru-guru negeri, guru-guru SMA, guru-guru SMP lah. Terus akhirnya karena kualitas ininya sudah teruji, kemudian kepala sekolah SMP negeri itu minta saya untuk ngajar ekstra kurikulernya di SMP. Akhirnya dapat uang. Gitu. Ini memang jiwanya pengusaha sebenarnya Bapak ini. Iya. Mengusahakan jalan kebenaran. Iya, itu dia Pak, betul. Terus waktu Bapak mikir, saya mau menyalurkan ini juga nih, mau mengajarkan Al-Quran di Abu Dhabi sambil kerja. Itu Bapak targetnya emang ke orang Indonesia dan untuk anak-anak? Justru yang pertama itu bukan orang Indonesia. Saya dapat murid itu pertama orang Indonesia, teman kita sendiri, kemudian baru orang Jordan, kemudian orang Sudan, orang Palestina, terus kemudian anak-anak dewasa juga ada, kemudian orang Malaysia, Singapura, Brunei, itu orang Indonesia saat itu belum seberapa banyak, setahun itu belum seberapa banyak anak-anaknya. Dan lama-kelamaan kan yang keluarga ini kan makin berdatangan. Bener. Terus akhirnya kan sepertinya ini sudah waktunya ini anak-anak Indonesia yang harus saya pegang. Karena apa? Kasihan saya memikirkan anak-anak yang lain. Orang kita terlantar pendidikan Qurannya. Akhirnya saya tarik untuk ngambil murid dari orang-orang kita. Ini awalnya Bapak ke sekolah-sekolah atau memang dari obrolan ke obrolan atau KBRI? Dulu itu saya kan aktif di organisasi kan sampai sekarang kan. Iya benar. Aktif di organisasi sehingga kita sering melakukan adakan kompetisi kan, MTQ. Terus kemudian kita juga di samping ini punya binaan bapak-bapak. Ini belajar Quran itu sekitar 20 orang. Nah dari situlah terus akhirnya kan banyak ini anak-anak mereka diarahkan belajar sama ini Pak Wito gitu. Akhirnya lama-kelamaan booming lah, ini banyak banget yang minta ngajar. Akhirnya saya bikin grup kelas satu grup itu 10 anak. Gitu. Jadi Bapak kalau ngajar langsung private gitu atau ya itu kelas itu 10 anak? Kelas 10 anak itu kemudian akan dalam pengajaran Quran itu ada klasikal, ada private. Pertama kalau klasikal itu bentuknya hafalan dulu. Kemudian kalau klasikal ini yang private itu langsung menyodorkan bacaan ke kita satu-satu. Nah itu. Gitu. Itu berarti
kalau muridnya banyak tiap hari dong Pak ngajar? Kan kita Kalau dalam sekarang? kita dalam satu pertemuan itu seminggu cuma sekali dua Sekali kali. 2 kali ya? Kalau sekarang itu satu anak itu pertemuan maksimal 2 2 kali. kali, seminggu 2 kali. Oh. Maksimal seminggu 2 kali. Berarti kayak janjian di rumahnya siapa gitu. Iya, Oh, betul. Terus ada nggak sih Pak kayak kelas yang diadain sama KBRI misalnya? Oh iya, Kelas kan binaannya itu mereka gitu. ketika itu sudah banyak, makin Mm-mm. banyak, otomatis saya nggak tertampung di saya kan. Mm-mm. Kemudian inisiatif dengan kita kawan-kawan ini mencoba untuk membuka TPA. Nah akhirnya dibukalah TPA Kuroto Ayun yang langsung dibuka oleh Duta Besar Pak Salman Al Farisi yang sebelum Pak Husin Bagis ini. Itu dan itu muridnya juga banyak, ada 150-an. Oh banyak juga ya? Banyak sekali. 150 anak Indonesia aja Iya. Pak? Itu banyak sekali. Seminggu sekali itu Pak? Ya, itu seminggu sekali. Oke. Dan itu kita rekrut untuk para guru. Oke. Ya, para guru dan alhamdulillah terjaring sekitar 12 ya. Kemudian saya kebetulan diminta untuk sebagai ketua dewan guru ya, yang memberikan motivasi, yang memberikan pelatihan-pelatihan guru sehingga nanti ketika dalam pengajaran itu jangan sampai terjadi miskonsepsi kemudian lari-lari ini ya Pak. termasuk kurikulum juga itu di bagian saya saat itu. Itu dari kapan Pak TPA berdiri Pak? TPA itu dari tahun 2000, saya lupa ya tahunnya. 2000, sebelum COVID. Sebelum COVID. Oh oke. Sebelum COVID. Paling tahun 2017 paling. Oke Pak. Kalau orang lokalnya sendiri Pak ada juga Pak? 2014. Oh lebih lama lagi Pak ya udah. Oke. Iya. Nah kalau orang lokalnya sendiri ada juga Pak yang Ada, ini lucu kalau orang lokal itu. Kan saya kalau ada kegiatan di KBRI itu, Iya. kemudian saya kan telat sholat di masjid gitu kan. Belakang. Kemudian aku jadi imam masbuk lah. Terus habis itu kan ini bacaannya bagus banget ya gitu. Terus akhirnya orang lokal tuh selesai itu orang pada nanya, itu siapa belajar gitu? siapa? Dari Al Azhar ya? Oh. Bukan. Belajar di Al Azhar? Enggak, belajar di Indonesia. Terus kemudian bisa nggak mengajar ini anak-anak saya gitu. Langsung. Terus kemudian dapat murid luar negeri itu kebanyakan saya sholat di masjid, di mana saya telat. Pada waktu di Musafa itu di Safir Mall ya. Oke. Ya MBZ ya itu. Safir Mall. Itu kan ada satu sebelahnya itu kan ada masjid. Di masjid itu saya telat, saya kemudian jadi imam. Jadi imam tuh makmum saya itu Pakistan, India, Bangladesh, terus orang lokal juga. Selesai dari situ, itu orang-orang India, orang-orang Pakistan pada minta nomor telepon, bisa nggak ini ngajar ngaji gitu ya ya. di grup kita gitu. Bagus sekali ini. Alhamdulillah ya. Apalagi itu langsung aja. Dari situ rezekinya, pintu rezekinya. Dari telat tadi. Iya, dari telat itu. Tapi asal yang penting telat tapi tetap segenap hati. Nah, tetap tersalurkan itu kemana-mana. Keren Pak. Ini aja udah penuh menginspirasi banget Pak. Saya pun yang non muslim ikut tertampar-tampar juga ini Pak. Oh, maaf, non muslim ya? Iya, nggak apa-apa dong Pak. Kalau muslim kan? Ini dia suka dikira non muslim, saya dikira muslim. Jadi Pak, suka kebalik-balik kok Pak. Enggak apa-apa. Tapi saya senang banget sih Pak. Maksudnya berarti masih satu lagi ya, kalau berbicara dengan muslim dan non muslim itu ada lucu pada waktu gimana, SMA Pak? Ya, itu ada kasus gini. Kepala sekolahnya, Sumarwito, ini semua penyanyi Kristen. Orang gereja semua gitu. Orang Islam gak ada yang wakili ini nih. Kamu harus ikut lomba ya, besok lagu keroncong ya gitu. Penting. Oh iya gitu. Ini penting kamu nih ya. kori terus lombanya. Ini kamu saya bimbing untuk jadi artis juga gitu. Terus persaingan ini harus penting. Terus akhirnya apa? Baik bu. Kebetulan kepala sekolah saya perempuan. Baik bu, nanti saya coba ya bu, bisa nggak ya? Datanglah saya di kecamatan gitu, dilatih kan? Iya. Latih kemudian masuk ini suaranya. Terus kemudian next pas ada kompetisi ikut. Dapatlah aku nomor 1. Wes, mengalahkan kaum penyanyi gereja itu ya. Wah,
Ini ada yang salah sama gerejanya Pak. Terus apa? Itu gini. Teman-teman gereja kok bisa ya kamu ini bisa ngalahin teman-teman. Iya, telat, padahal kan pendaftar telat juga. Nah itu dia memang. Ya itu terus akhirnya ya itu tadi di Daulat untuk mewakili Banyuwangi untuk lomba ya. Lomba di TVRI Jawa Timur langsung kan. sampai sana ya Pak. Tapi tingkat tampilannya. Kemudian ini itu kan nilai saya draw kan. Draw. Jadi yang di kota, saya dari kecamatan Banyuwangi Selatan dan Banyuwangi Utara itu yang satu guru itu nilainya sama persis dengan saya. Akhirnya apa? Diputuskan jumlah lagu yang dikuasai dari kedua anak ini gitu kan. Saya kalahnya di situ. Akhirnya dikirim mereka. Gitu. Mereka karena pendatang baru. Oh iya itu dia. Pendatang baru. Jadi mereka udah lebih banyak tahu ininya ya. Nah, berbicara tampil menampil nih kan Pak. Kami bahkan aku sendiri taunya Pak Wito mengajar dan dan terapi juga. Tapi sesungguhnya yang saya tahu sebenarnya di bagian sosial media sih sebenarnya Pak. Saya lebih mengenal Bapak dari tampil menampil ya. Dibandingkan karir-karir awal yang itunya. Nah, kalau boleh cerita Pak, apa nih Pak yang tiba-tiba menginspirasi saya mau mulai main sosial media deh. Dan apa sosial media pertamanya waktu itu Pak? Oh, pertama saya di ini YouTube langsung Pak. Saya kan kerja di bank kan pertama kan. Bank itu selalu berkomunikasi dengan orang. Ya kebetulan saya di marketing di representatifnya saat. Kemudian kalau saya nggak punya medsos itu sangat-sangat parah itu. Gitu. Lambat pergerakannya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk aktif di Facebook. Pertama kali Facebook. Iya. Friendster. Friendster. Oh iya bener ya. Iya Friendster ya. Oh iya bener juga ya. Iya Friendster pertama. Terus Pak? Friendster kan habis itu Friendster tertinggal kan. Bener. Lewat akhirnya berpindah ke Facebook. Betul. Facebook itu sampai follower saya berapa ya? 3.000 mungkin. 3.000 terus kemudian ada ini YouTube. Akhirnya saya berpindah ke YouTube. Tadinya saya itu sudah keluar dari Bank Mandiri. Terus saya buka YouTube tapi untuk private, untuk menyimpan file-file saya aja. Tujuannya. Terus akhirnya searching loh. Kok banyak pendapatannya dari YouTube? Kenapa saya tidak dicoba? Gitu. Akhirnya saya public. Saya public gitu. Saya public. Terus akhirnya belajar tentang dunia gimana editing, gimana ini. Terus belajar itu nontonin YouTube hari-hari itu. Iya, nontonin YouTube-nya orang-orang kan. Gimana caranya gini? Gimana caranya ini? Buat thumbnailnya seperti apa? Terus habis itu pakai aplikasi apa itu kan? Terus akhirnya coba gini bisa. Kemudian gimana editing, pakai apa aja aplikasi yang cocok untuk editing itu. Saya putuskan pakai ini cocok saya. Itu kayak gitu akhirnya udah terbiasa. Terus editing sambil tiduran gitu. Ya tuh kan. Karena Pak Wito ini channelnya sehari-hari yang isinya kan vlog-vlog sehari-hari informatif. Praktikal, informatif. Jadi semuanya kayak Bapak kayak bentuknya vlog yang ngejelasin di Abu Dhabi ada apa nih, ada taman ini, ada itu. Jadi aku rasa sangat informatif banget. Iya, informatif karena kan banyak orang yang di Abu Dhabi tapi dia nggak tahu ini tempatnya di mana sih. Iya loh, sebenarnya juga loh. Makanya saya memutuskan kayaknya lebih cocoknya adalah saya itu mengekspos tempat-tempat yang indah-indah di Abu Dhabi ya. Pertama teman-teman yang ada di luar Abu Dhabi kan tidak harus datang ke Abu Dhabi sudah bisa menikmati ini tamannya Abu Dhabi di daerah ini. Tamannya kayak gini, isinya aksesnya dari mana. Kemudian apa fasilitasnya di taman itu apa aja gitu. Jadi di situ sudah terekspos ya kita sudah kasih informasi. Fasilitasnya di taman ini ada tempat bermain anak, kemudian ada toilet, ada gazebo-nya, kemudian di sini ada ada lake-nya. Sehingga terus ada tempat untuk bakar-bakar dan sebagainya itu. Jadi kita informasi seperti itu penting sekali gitu. Benar. Jadi memang awal mulanya pertama kan tadinya karena dunia kerja itu Pak, marketing. Terus habis itu Bapak mikir buat sehari-hari deh. Jadi
kalau Bapak bisa bilang objektif YouTube-nya jadinya lebih ke arah informatif berarti Iya, ya Pak? informatif ya, sangat informatif. Kedepannya ada visi misi mau, misalnya kan ada waktu itu kayak kita punya Mbak Ayu waktu itu, dia tuh awal mulanya malah dari blog tuh Pak. Nah dia tuh memang pengen ceritain cara masak ya. Oh, saya di YouTube juga ini ada di YouTube Review, itu kan, review. bukan Food review, tapi saya ini kuliner. Oke. Kuliner itu berbagi ini masakan resep gitu kan. Jadi aku masak di situ di channel apartemen? saya di channel saya itu memang masak kepala gulai kepala ikan ya gulai Masakan ikan. Indonesia nih Pak? Iya, masakan Indonesia. Kemudian masak ada beberapa ini saya upload, Oke, ada sekitar 7 apa 8 Oke, gitu. jadi kan, bukan jalan-jalan aja tapi juga hobi semua Iya, tersalurkan semua di itu situ nih. ya Pak? Kan ada di situ ada event. Oh, oke. Kemudian ada Ada kuliner. kategori. Ada kategorinya. Apa aja tadi Pak? Event? Ketika ya event, kemudian kuliner, kemudian traveling. Kemudian ya 3 lah itu yang aktif. Yang utama. Yang utama. Jadi ketika Anda klik misal kuliner itu yang keluar itu tentang saya makan di mana, review makanan. Kemudian saya masak-masak, berbagi resep. Itu yang keluar adalah video saya itu semua. Itu akan terus itu akan keluar di situ. Terus kemudian kalau misalkan klik di event ya udah keluar event-event yang pernah saya ikutin. Gitu. Kalau diklik di apa tadi traveling jalan-jalan. Berarti jalan-jalan. Tempat itu jalannya di taman. Entahnya penting jalan-jalan. Iya, benar. Itu. Ngasih memberikan informasi tadi Itu. orang-orang luar biasa banyak ya. Platform yang baru-baru ini Pak, TikTok. Nah, itu gimana tuh kisahnya? Gimana Pak kisahnya TikTok? itu Tadi kita ceritanya. udah off cam, tadi kita udah ditunjukkan ternyata wah begini kehidupan Iya. per TikTokan ini ya. Gimana Pak? Ceritain dong Pak. Jadi itu TikTok itu sebenarnya ada salah satu hiburan yang sangat menarik ya dibanding yang lainnya. Kalau dibanding sama Instagram ya, gitu-gitu. kalau saya Ya, karena bisa komunikatif dengan penonton nih, Oke, ya. ya. Penonton. Nah, terus kita juga bisa invite Orang. suddenly, ya. Terus kemudian di situ juga tampilannya keren gitu. Background-backgroundnya juga bagus-bagus dikasihnya. Ketika kita nggak punya tempat yang bagus karena dari TikToknya itu provide background yang bagus. sehingga tampilannya itu kelihatan wah sekali gitu. Oh Kayak iya, misalkan benar. kita live dengan topiknya adalah musik, otomatis kan lightingnya ini kan, oh iya, backdropnya benar. harus ada lightingnya lah. Kayak tadi yang pada waktu saya set itu langsung keluar lightingnya Iya, kan, bagus kan. Bener kan itu. Terus di samping itu juga muka kita semakin cakep. Iya betul. Kita langsung penting itu Jangan terlalu jujur-jujur kali ya kayak gini. Ya. Itu langsung kelihatan set panggungnya tuh langsung siap bernyanyi itu tadi tuh Iya, emang betul, settingannya. betul, Jadi awalnya bikin TikTok emang mau untuk hiburan. untuk pertama. memang. Iya, karena apa penting? Berarti awalnya nggak langsung live gitu kan Pak? Nggak bisa juga. Kan? Nggak bisa kan ada ini aturannya. Oh gitu. Aturannya Aturannya gini, kalau dia yang akun bisnis, maka dia itu kalau nggak salah 500 sudah bisa live. Oh maksudnya 500 follower? Oh, jumlah follower baru boleh. Wah. Ada di situ ada di situ ada bagan yang ini live. Kalau di situ belum keluar, berarti kita belum layak untuk live. Oh. Kan Dan kita itu ini kan nanti ketika kita live pertama itu langsung dari via TikTok itu memberitahu lanjutkan live Anda nih, biar ini follower Anda biar cepat bertambah. Itu dia akan merespon seperti itu. Nah itu berarti ya itu tadi kalau kita diperbolehkan untuk live berdasarkan jumlah follower TikTok. Ya kalau akun yang kita normal ya? kalau saya milih saya ini kan normal, natural nggak bisnis ya. Saya 1.000 dulu. Oh lebih banyak ya? Ya 1.000 dulu. Terus ini teman-teman yang ada ini saya kasih tahu. Kalau daftar TikTok jangan TikTok Lite. Kalau TikTok Lite itu tidak bisa untuk live. Jadi TikTok saja. Oh emang? Karena itu beda-beda kasus ya, kasus untuk saya sendiri itu kemarin sudah 1.500 nggak bisa live. Ternyata ketika saya switch ke TikTok saja, itu langsung di situ icon live-nya keluar. Dan
Jadi nah kemarin itu. tuh saya ini teman-teman ini saya pikir ini teman-teman ada yang kasus kayak gitu. Ternyata banyak, ada beberapa teman-teman yang di Abu Dhabi ini curhat ke saya adalah sama kasusnya, saya sudah 1000 sekian, kenapa nggak bisa Nggak bisa live Pak live. Wito? Coba kamu lihat itu ada tulisan lightnya nggak? Oh iya ada, ya itu yang nggak bisa. Oh. Ini teman-teman ya, perhatian yang menggunakan TikTok Lite tidak akan bisa untuk live. Nah, ini Jadi, penting nih, tips teknis ya iya, Pak ya. Jadi di switch ke ini sampai TikTok Anda saja. Anda ini download lagi TikTok saja. TikTok saja. Oke. Nah, itu berarti baru itu. tadi utamanya Bapak memakai TikTok untuk hiburan diri Bapak nih ya. Pribadi, ya. Jadi bukan kan ada juga yang TikTok buat misalnya Bisnis. jalan-jalan atau kuliner, kan ada juga tuh Pak. Ini nggak Bapak pakai ke arah sana ya. Sebenarnya gini, pada dasarnya itu saya ini TikTok ini saya tujuannya saat ini adalah untuk memblow up subscriber YouTube saya. Karena Iya, gini, iya. Jadi Karena gini, misalkan hujan tadi kemarin, Iya. for example kayak ini kasus hujan. Saya menyapa teman-teman, halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi Iya, dengan Vito Adventure. Teman-teman, aku akan ngasih Informasi nih. bahwa semalam Abu Dhabi diguyur Hujan. Dan sekarang ini kita lihat di belakang saya ini di jalan ini airport road ini genangan air seperti sungai, ketinggiannya sampai 40 cm. Terus bla bla bla. Kemudian teman-teman kalau ingin lebih detailnya ya, liputan ini bisa dilihat di channel Vito Adventure ya. Silakan. Nah, di situ komplitnya. Oke, jadi ini Kompletnya. teaser-teasernya aja Pak ya. Iya, jadi cuplikannya gitu, cuplikannya kemudian nanti aja. intinya di YouTube. Hmm. Menarik. Bisa tuh mungkin ya kita coba ya. Iya, kolaborasi. Apakah OBK bikin TikTok? Nah, nanti kita bisa jadi biduan. Iya. pokoknya jangan TikTok Lite. TikTok heavy nanti kita cari ya. Iya. Oke Pak. Nah, saya dengar juga Bapak live-nya ini hobi nampil banget nih Pak. Iya. Hobi Jadi nyanyinya disalurkan nih Pak. saya kan gini, hobi saya kan di samping saya ke Kori, saya ini nyanyi. Ya nyanyi itu sudah dari kecil memang saya hobi ya. Oke. Dari kecil itu hobi. Udah mendarah daging ya Pak ya. Mendarah daging. Makanya saya kalau misalkan tidak dilarang nyanyi itu kayaknya gemeter gitu Pak, kejeng-kejeng ya. Stres. Iya. Jadi ini penyaluran utamanya ya Pak ya. Stres. Iya. Tapi Jadi, memang itu sih yang kita selalu bahas juga. Pertama kan gini, sudah aku tuh berharap segera bisa live. Kenapa nanti biar cepet dapat follower banyak, dapat saweran, itu yang penting. Terus kemudian satu lagi, saya bisa menyalurkan hobi saya, walaupun saya tidak perform di stage, Di panggung-panggung. paling tidak saya ini di medsos saya bisa manggung. Dan banyak penonton juga, followersnya pada selain menyalurkan followersnya juga komen-komen ya Pak ya. Terus itu kan pada waktu saya live pertama kali itu yang penontonnya langsung banyak kan, pada ini bagus banget suaranya gini. Akhirnya apa, salah satu pengunjung itu bilang, Mas Fit bisa ini join ini kompetisi di ini ada kompetisi tapi usianya 35 tahun ke atas. Oh iya, saya sudah hampir 50. Saya mau masuk ke syarat kok. Saya kelihatan aja muda tapi saya sudah di atas 35 gitu ya Pak ya. Jadi terus akhirnya aku coba masuk, kemudian ada sekitar berapa ya, 500 orang lah yang daftar kan. Kemudian itu seluruh ini ya tingkat Asia. Terus kemudian saya pertama masuk 30 besar. Kemudian 30 besar. Tapi ini di dalam TikTok nih Pak ya? Ya dalam TikTok. Kompetisinya di TikTok di terus. Itu, ya di TikTok itu. Kan ada terus kemudian dari 30 terus berkerucut lagi menjadi 15. Jadi dari 15 berkerucut lagi jadi 10. Terus habis itu ngerucut lagi tinggal 5. Lah disitulah saya. Wah, disitulah. Ya, ngeri kan. 5 tuh orang Indonesia berapa Pak? 5 orang Indonesianya, 4 orang Malaysianya 1. Memang pasarnya ini warga. Iya, kita. Akhirnya saya ini masih dapat harapan. Masih. Ini udah selesai kompetisinya belum? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Udah 5 besar ya? 5 besar. Terus Juara satunya siapa Pak? Orang Bogor, cewek. Oke. Terus kemudian tapi saya dapat single dari komposer Malaysia. Punya lagu loh. Punya lagu cuma belum di ini. Belum dirilis.
Iya, sudah ini musiknya aransemen Aransemennya? musiknya belum selesai. Oh, harus mana belum selesai. Doain aja. Oke. Wih, keren banget loh. Karena sebenarnya itu cuti bulan depan itu Mei, Juni, Juli, Agustus itu salah satunya adalah buat itu kan. Recording ini, Iya, Pak. recording itu. Oke. Recordingnya nggak tahu, kalau komposernya itu saya harus ke Malaysia, saya ke Malaysia. Wis. Karena kalau aku ke Malaysia dia mau ini adain acara, terus ada stage-nya gitu kan, ada panggung. Iya, di salah satu kafe lah, bintang tamunya itu salah satunya saya di situ. Karena sekalian recording itu album bukan itu single saya. Wih, Itu keren ceritanya. Pak Wito ya. Melayu dong nih Pak. Lagu Melayu dong ya nanti. Enggak, Oh enggak, lagu pop. lagu pop. Lagu pop. Kan kalau lagu cinta bahasa Malaysia sama kita sama terus ya Pak ya. Sama, iya. Wih, keren nih Pak Wito nih. Itu. Gila nih masih banyak Terus, banget sebenarnya yang nah, bisa digali ya. dari situ kan akhirnya kan banyak sekali peminatnya kan. Oh iya, dia yang masuk 5 besar itu. Karena Wito Adventure terus akhirnya ketika saya live itu langsung banyak yang ini nonton. Banyak yang nonton, banyak yang nge-give. Nah, itu kan selalu rame ketika saya live itu, alhamdulillah. Itu karena sudah ada nama. Oke. Terus akhirnya kalau orang ini artis TikTok gitu. Iya. Terima endorse. Abis ini tinggal nunggu endorsean aja Pak ya nih ya. Kalau endorse saya mulai dari YouTube itu sebenarnya sudah di endorse ya. Oh gitu Pak. Ada teman-teman dari salah satu agen batik itu pernah lihat di ini. Oh ini bapak ini ya kalau di foto kelihatan ini cakep ya gitu Iya, kan. fotogenik. Cakep gak sih? Cakep Pak, cakep. Aset Banyuwangi kok. Masa. Jadi Iya. terus ini dia bilang ke istri, itu suaminya bisa nggak di-endorse untuk ini batik gitu. Setahu saya mungkin suami saya mau karena dia senang kayak gitu. Akhirnya Suami saya senang nampil ya. Terakhirnya ditanya, ya mau nggak ini promosi batik ini di-endorse sama batik Banyuwangi. Oh ya boleh nggak bawa gitu. Akhirnya dikirim ke sini. Akhirnya enggak, kan aku Pas pulang kan. mudik. Ini batik tolong dipakai nanti di sini minta ini. Oh gitu, diminta ada lokasinya. Lokasinya difoto kemudian kirim ke mereka. Kemudian itu ada beberapa batik dikasih ke saya. Terus kemudian dikasih uang juga. Gitu. Ini loh keren Gitu. loh. Hobi yang tadinya untuk biar gak terus stres. satu lagi kalau kita sudah menghasilkan. ada nama itu kita makan di restoran gitu. Kemudian Kemudian ini saya makan dalam rangka untuk salah satunya promosi restoran Anda. Ini kita masuk ke channel saya. Oke. Ya. Nah, akhirnya langsung mereka, oh ya Pak nanti kita ini keluarkan. diskon. Oke, kita keluarkan Ya. semua menu. Bahkan gratis. Kalau di itu rempah dia. itu ini berapa kali gratis. Oh iya. Karena Mbak Ayu, Mbak Eska Mbak Ayu, udah. Mbak Mas Ayu itu Eko, ini. udah itu Pak. Ya, ya Mbak Ayu itu karena pada waktu saya upload pertama itu kan pada waktu openingnya itu langsung ditonton seribuan. Sehingga banyak langsung ini dapat informasinya dari mana? Wito dari Adventure. salah satu dari Wito Adventure. Iya dong. Iyalah follower Pak Wito mah nggak tertandingi. Iya. Sedikit sih. Saya malu kalau dibilang followernya nggak tertandingi. Tapi kan informasinya sampai mana-mana udah. Iya kan? Mulai dari TikTok, iya Snapchat juga Pak ya? Snapchat? Enggak. Saya enggak main di Snapchat. Saya hanya Snapchat fokus ya. di ini TikTok sama YouTube karena YouTube. itu saling memblow up kan. Oke, Gitu, mantap. itu. Apalagi Vin yang mau kita korek ya Vin? Banyak Iya. sekali tapi memang waktu juga ini. Iya. Aduh Pak, bisa seharian kita Iya, ini. bisa seharian. Nah. Cuma iya betul nih Iya. sesi berikutnya. Cuma saya pribadi senang banget sih denger sharing Pak Wito Iya. kayak Kita sudah ngobrol sudah berapa lama? udah ya? lama sekali nih Pak. Masya Allah hampir 1 jam. Iya, Teman-teman jangan makanya, bosen ya. Jangan lupa ya di samping ini kunjungin di TikToknya Wito Adventure juga. Wito Dan Adventure. jangan lupa ya subscribe juga di channel YouTube Wito Adventure Wito juga. Adventures. Ya. Kalau Nanti- Anda ingin tahu taman-taman di Abu Dhabi, betul. kemudian fasilitas di Abu Dhabi yang bagus yang menarik, wisata di Abu Dhabi menarik itu Wito Adventure ada Wito Adventure. ya. Betul. Nanti kita Oke, taruh teman-teman. linknya di sini. Iya. Di sini linknya. Ditaruh di sini ya. Iya, di sini Iya. linknya. Betul, Pak. Gitu. Nanti di
meeting ini ya, obrolan singkat ini, saya akan membawakan satu buah lagu. Oh iya, itu semuanya, dia. Ya? Memang itu yang paling cocok. Siap. Ini Hadiah sambil untuk pemirsa. kita persiapkan dulu lagunya nih, Iya. Pak. Jadi makasih lagi, Pak. Makasih udah mengingatkan bahwa untuk hidup yang sehat bukan hanya jasmani tapi raga itu juga hobi harus disalurkan. Iya. Terus membaca kitab suci juga harus disalurkan ya kan. Untuk itu dia. Jadi semua harus balance dong, harus dunia balance. akhirat ya. Betul. Kita kan Ini punya bukan, 2 step kan, dunia dulu. Dunia dulu. Nih, kayak akhirat berikutnya. Bekerja, hobi, jaga mental, baru dunia akhirat dipersiapkan. Nah, ini Betul. semua harus balance. Pak Wito terima kasih ya, Ya. udah mau datang. Pak Wito Sama-sama. sehat-sehat terus, Pengen, lancar ya. terus, Amin, usahanya amin. semakin semangat ngajar ngaji dan usaha terapisnya nih membantu Amin, orang-orang amin. nih luar biasa. Oh ya Dan teman-teman yang ingin YouTube-nya terapis juga. ya bisa juga dihubungin ya saya ya. Ya nanti mungkin bisa maunya gimana Pak, DM gitu ya? Bisa DM, bisa ke ini Atau ke nanti komen. di komen. Nanti kan bisa nanti langsung tanya ke bisa Mbak Sita. ke Wito Adventure kan bisa komen Iya, juga. Pak Wito betul. butuh terapis. Nah, jadi mau penutupan mau nyanyi lagu apa Pak? Saya persiapkan nih. Ya, Apa aja? apa nih Pak? Lagu Banyuwangi tadi Pak. Stasiun balapan. Boleh stasiun balapan. Soalnya Bapak kan semua genre bisa katanya Pak, keroncong, dangdut. Keroncong dangdut bisa. Memang ini udah Ini Pak ya. artis ibu Ada kota. cowok karena beberapa nada ya. Ada beberapa nada sebentar Pak ya. Nada cewek, nada pria. Nada pria. Oke Pak, ini satu mic. Oh gitu. Iya Pak. Gini. Gini. Oh ya biar bisa ditonton. Oke teman-teman semuanya. Satu persembahan terakhir untuk Anda semuanya. Yeay, ada nada. Oke. Dia nih di atas gini. Loh? Lo mati. Kita ulang dulu ya. Iya, sorry gangguan. Sorry gangguan biasa itu. Iklan. Batuk pilek. Saya carikan itu Pak, ininya liriknya di situ Pak. Oh, Bentar. nah Iya dong. itu baru mantap. Ini penting. Coba Vin, mana Vin? Iya. Iya. Yeay. Goyang tipis-tipis. Gak apa-apa. Neng stasiun balapan Kuto Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterne lungamu ning stasiun balapan rasane kaya wong kelangan ra krasa netes eluh ning pipiku dada sayang selamat jalan janji lu ngomong sedelo cari sebulan ra ono pamitmu nalika semono ning stasiun balapan Solo relu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali
yen eling mbok enggal bali ning stasiun balapan kutha Solo sing tadi kenangan. Yeay, masih bersama Mbak Sita dan Mbak Vina dalam acara obrolan gak karu-karuan. Siap. Janji lu ngomong sedelo jare sewulan ra ono pamit mulali kosmono ning stasiun balapan Solo. Yeay. Jare lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali ning stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterke lungamu ning stasiun balapan rasane koyo wong kelangan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bisa menghibur Anda ya. Thank you Wito Adventure. Wito Adventure, jangan lupa subscribe. Semuanya. Apa kisah hari ini?